أيها الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Soalan Pak. Pak Haji Farman, silakan. Tafadhol Pak Haji. Tadi saya mau soalan dulu Pak. Oh, silakan. Itu Pak, yang nomor satu, liim rotin. Liim rotin muannas kan? Iya, benar. Kenapa bukan kanat Pak depannya? Ya, baik. Li itu huruf apa? Huruf jar ya? Huruf jar. Liim ro'atin kitun. Nah, li huruf jar, kemudian imro'atin adalah majrur. Betul ya? Ya. Apabila ada jar majrur di awal kalimat, apa namanya? Itu jadi khabar. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabarun muqaddamun. Terus isim sesudahnya namanya apa? Isim Mubtada'un muakhkharun. Mubtada'un muakhkharun. Oke. Nah, kalimat limratin kitun apabila kita tukar menjadi kalimat yang standar, yakni mubtada didahulukan, khabar dikebelakangkan, bagaimana kalimatnya? Baik, sebentar. Saya beri contoh yang lain. Fil baiti apa? Tiflun. Fil baiti tiflun. Fil baiti apa kedudukannya dalam kalimat? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Tiflun? Mubtada muakhir. Mubtada muakhir, bagus. Nah, sekarang coba kita tukar posisinya. Tiflun ditempatkan di awal, fil baiti ditempatkan di belakang. At-tiflu fil baiti. At-tiflu fil baiti. Betul tidak? Iya. At-tiflu fil baiti. Nah, apabila at-tiflu fil baiti, maka at-tiflu apa kedudukannya dalam kalimat? Mubtada. Mubtada biasa. Nah, masih ingat kalau mubtada itu kan selalu ma'rifat ya biasanya ya. Biasanya ma'rifat. Makanya menggunakan alif lam. Sedangkan fil baiti tiflun, mubtada makhor tiflunnya. Kalau mubtada makhor biasanya nakiroh. Biasanya. Sedangkan mubtada biasanya atau selalunya adalah mubtada. Maaf, selalu ma'rifat. Atau biasanya ma'rifat. Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau di dalam Al-Quran kita ada jumpa yang macam tu, di antaranya fi qulubihim maradun, tu kan Ustaz?
tujuannya kenapa diawalkan dia punya khabar tu Ustaz, dijadikan dia bentuk jar majrur tu dijadikan khabar muqaddam, sedangkan dia punya mubtada tu diakhirkan. Apa tujuan uslub Al-Quran kalau kita membaca Al-Quran yang sedemikian rupa? Ya, baik. Ada maksudnya. Baik, ada maksudnya. Nanti kita akan bahas dari sini. Kita nanti berikutnya bahas berikutnya yang lain. Baik, kita Baik. mulai dari sini dulu ya. Kembali. Fil baiti tiflun, fil baiti khabar muqaddam, tiflun mubtada makhor. Lalu kita tukar menjadi kalimat standar, kalimat awal. Jadi atiflu fil baiti. Atiflu mubtada fil baiti khabar. Nah, apa perbedaan makna antara atiflu fil baiti dan fil baiti tiflun? Nah, kalau fil baiti tiflun artinya di rumah ada seorang anak, seorang budak. Sedangkan yang sebelah kiri, atiflu fil baiti maknanya adalah anak ada di dalam rumah. Apa bedanya? Tentu saja berbeda. Secara prinsip, apabila ada sebuah kata disebut di awal, berarti yang menjadi fokus kalimat itu adalah kata yang disebut di awal. Berarti kalimat fil baiti tiflun yang menjadi fokus kalimat ini adalah fil baiti. Di rumah, fil baiti. Ada siapa? Ada anak kecil, ada budak kecil, ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada saudara atau siapa. Nah, tetapi yang menjadi objek pembicaraan fokusnya adalah fil baiti. Itu yang sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri atiflu fil baiti yang menjadi fokus pembicaraan ini, fokus kalimat ini adalah atiflu. Seorang anak, kenapa? Bagaimana? Di mana? Fil baiti, di rumah. Bukan di masjid, bukan di sekolah, bukan di taman, bukan di tempat-tempat yang lain, tetapi fil baiti. Jadi kalau yang nomor satu, yang menjadi fokusnya adalah fil baiti, sedangkan yang sebelah kiri ini, fokusnya adalah atiflu. Sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Sa'adiyah tadi, fi qulubihim maradun. Berarti yang menjadi fokus adalah fi qulubihim. Di dalam hati mereka, maradun ada penyakit. Kalau dibalik maka menjadi al-maradu fi qulubihim. Al-maradu mubtada fi qulubihim jar majrur sebagai khobar. Nanti maknanya al-maradu fi qulubihim, penyakit ada di dalam hati-hati mereka. Jadi kesimpulannya sebuah kata disebutkan di awal kalimat adalah fokus atau pokok pembicaraan dalam kalimat tersebut. Jadi pertanyaan dari Ibu Sadia sudah terjawab automatically dan itu secara bahasa Indonesia juga berbeda maknanya. Dan pertanyaan untuk kalimat fil baiti tiflun berbeda dengan pertanyaan untuk kalimat atiflu fil baiti. Kalau atiflu fil baiti pertanyaannya adalah aina atiflu? Aina atiflu? Aina atiflu? Di mana anak kecil? Atiflu fil baiti. Jawabannya begitu. Sedangkan fil baiti tiflun, pertanyaannya apa soalannya? Man fil baiti, siapa yang ada di rumah? Berbeda pertanyaannya. Begitu. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, sekarang kita Syukran lanjutkan. Ustaz. Hmm, Ya, Bu? paham. Saya Ya, betul. baik. Baik, syukran. Sekarang kita lanjutkan. Limratin kitun. Li huruf jar. Imratin majrur. Berarti limratin ini jar majrur berada di awal kalimat. Berarti dia adalah khabar muqaddam. Kitun adalah mubtada muakhar. Nah, sekarang kita coba tukar posisinya. Mubtada menjadi di awal, khabar menjadi di akhir. Maka limratin kitun menjadi al-kitu. Al-kitu ada alif lam yang menjadi ma'rifat limratin. Al-kitu limratin. Kucing kepunyaan atau milik seorang perempuan. Nah, sekarang kita coba buat kalimat ini dilengkapi dengan fiil. Contohnya kana.
Coba lihat yang berwarna merah dahulu. Al-qittu limratin. Kalau kita masukkan al-qittu, maaf. Kalau kita masukkan fiil sebelum kata al-qittu, contohnya fiil berupa kana, maka kalimatnya adalah kana al-qittu limratin. Mengapa menggunakan kana mudzakkar? Sebab fa'ilnya atau isim kananya adalah al-qittu mudzakkar. Berarti al-qittu kata mudzakkar dan dia menjadi fa'il atau menjadi isim kana yang juga mudzakkar, maka harus sesuai. Sehingga fi'il mudzakkar untuk kata kana adalah kana, bukan kanat. Sedangkan limratin, meskipun imratin adalah muannats, tetapi limratin bukan fa'il atau isim dari kana. Begitu. Nah, sekarang bagaimana ketika kalimatnya ada yang sebelah kanan? Limratin kitun. Dan kita hendak memasukkan kana sebelumnya. Nah, ingat. Kana limratin kitun. Mengapa menggunakan kata kana bukan kanat? Sebab fa'il dari kata kana adalah kitun, bukan limratin. Sebab fi'il itu harus sama dengan fa'ilnya, bukan sama dengan jar majrur. Nah, ketika dalam kalimat limratin kitun, limratin kan khobar muqaddam. Kitun ada mubtada makhor. Nah, ketika kalimat yang terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada makhor diawali oleh fi'il, maka mudzakkar atau muannasnya fi'il tersebut harus menyesuaikan dengan mubtada makhornya. Karena mubtada makhor itu nanti akan menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Begitu. Saya beri contoh yang lain. Ini saya hapus. Kalau ini menggunakan kata kana, sekarang saya gunakan fi'il yang berbeda, bukan kana. Ya, sebentar. Al-mudarrisu fil madrasati. Mana mubtada dalam kalimat ini? Al-mudarrisu Al-mudarrisu. Mana khabarnya? Fil Fil madrasah. madrasati. madrasati. Sekarang coba masukkan kata dakhola dalam kalimat ini. Maka menjadi dakhola Falal mudarrisu. al-mudarrisu Fil Fil madrasati. madrasah. fil madrasati. Pada kalimat yang di atas nomor 1, al-mudarrisu apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Nah, ketika mubtada diawali oleh fi'il, maka mubtada apa namanya? Fa'il. Fa'il. Berarti dakhola adalah fi'il, al-mudarrisu adalah fa'il. Oke ya? Nah, sekarang kita tukar posisinya. Fil madrasati mudarrisun. Fil mudarasati khabar. Fil madrasati apa? Khabar muqaddam, betul. Muqaddam. Mudarrisun Mubtada 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 muakhar. mahar. Nah, sekarang kita masukkan dakhola dalam kalimat ini. Bagaimana? Tetap dakhola fil Fil madrasati. madrasati dakhala mudarrisun. Dakholanya di awal, Ibu. Oh, dakhala Dakhola fil mudarrisun. madrasati mudarrisun. Mudarrisun. Ya. Nah, coba lihat. Kenapa dakhola bukan dakholat? Mudarrisun fa'il. Karena fa'il dari kata dakhola adalah mudarrisun.
tetapi fa'ilnya ditempatkan di akhir. Inilah yang kita sebut dengan fa'il muakhar kan? Ya. Kalau yang nomor 1, mudarisun sebagai mubtada muakhar. Tetapi ketika diawali oleh fi'il, maka mudarisun menjadi fa'il muakhar. Sebab apa disebut fa'il? Karena diawali oleh fi'il. Hanya saja perlu saya sampaikan, dalam istilah nahwu kita jarang temukan istilah fa'il muakhar, tidak kita temukan. Sebagaimana juga isim kana muakhar kita tidak temukan. Hanya kenapa perlu saya sampaikan ini? Untuk memudahkan step belajar. Memudahkan step pemahaman mengapa muncul istilah fa'il muakhar itu dari mana, sebab fa'ilnya memang disimpan di akhir begitu. Nah, jadi kembali kepada kalimat limratin kitun. Limratin kitun posisinya adalah mubtada muakhar. Dan pada saat kita awali kalimat ini dengan kana, maka kana ini harus menyesuaikan dengan kitun, bukan dengan imratun. Sebab apa? Sebab fa'il dari kata kana adalah kitun, atau isim dari kana adalah kitun. Sebab apa? Sebab kitun adalah isim kana muakhar yang harus menentukan yang menjadi penentu mudzakkar atau muannas dari sebuah fi'il adalah fa'il atau isim dari fi'il tersebut, bukan khobarnya. Limratin kan khobar muqaddam. Ya. Sedangkan kitun kan mubtada muakhar. Nah, yang menentukan fi'il sebelumnya ini mudzakkar atau muannas itu bukan khobar muqaddam, tetapi mubtada muakhar. Nah, karena mubtada muakhar adalah mudzakkar, maka fi'il sebelum limratin atau sebelum khobar muqaddam adalah mudzakkar. Makanya kana. Begitu Pak Haji. Ya, paham Pak, terima kasih. Baik. Ini pelajaran yang memang harus kita perhatikan benar ya. Ini seringkali muncul dalam kalimat-kalimat. Boleh jadi orang terkecoh oleh kata limratin yang muannas sehingga kata fiilnya menjadi kanat. Nah, apabila menemukan kalimat seperti itu, jangan lupa ingat-ingat bahwa yang menjadi penentu mudzakkar atau muannas dari sebuah fiil adalah fa'ilnya, meskipun fa'il itu berada di akhir kalimat, bukan langsung datang setelah fiil. Begitu, alhamdulillah. Baik ya, ini sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari,
mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.